Ya, Shalom, salam damai sejahtera buat semua pemirsa yang di rumah. Wow, ya hari ini sedikit tayangnya memang sedikit terlambat ya, karena ada kendala tadi di jalan. Kemudian sampai di sini memang sedikit ini banyak sekali pekerjaan. Puji Tuhan ini karena kasih anugerah Tuhan dipercayakan terus dengan berbagai kesibukan. Yang saya percaya semua pemirsa yang ada di rumah saat ini, saya mau katakan salam damai sejahtera. Artinya semua tetap damai, kemudian hidupnya diberkati Tuhan dengan sejahtera. Amin. Nah, pada malam hari ini saya percaya dalam satu acara kita, kesayangan kita, acara yang membuat kita bersemangat, termotivasi di dalam mengikut Tuhan dan keyakinan kita kepada Tuhan, yaitu acaranya Malam Pujian dan Renungan Menjadi Berkat Tanpa Batas. Yeay. Pada malam hari ini, coba saya lihat ya. Ya, malam ini saya percaya semua diberkati Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal pada minggu depan. Saya percaya di gereja seluruh Indonesia, seluruh dunia dimanapun berada, mereka akan merayakan Natal atau merayakan tepatnya itu kelahiran Tuhan Yesus. Baik, pada malam hari ini gak apa-apa kita sedikit lambat, tapi kita akan memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, memuji Tuhan dengan luar biasa. Cuman malam ini kita lebih santai, lebih enjoy. Settingan saya juga begitu ya teman-teman ya. Jadi tidak begitu formal, biasanya saya berdiri tapi saya duduk begini untuk memuji menyembah Tuhan. Serta ya kesaksian-kesaksian sepanjang tahun yang kita lewati ya. Meskipun ini bukan 31 Desember akhir tahun, tapi gak apa-apa, saya akan menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Nah, saya lihat di sini. Baik teman-teman, jika ada yang mau sharing-sharing silakan tulis di kolom komentar. Misalnya mau request lagu juga silakan tulis di kolom komentar. Baik, malam ini saya untuk lagu pembuka kita, sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian untuk semua pemirsa yang di rumah. Nah, saya pastikan bahwa Anda sudah menyiapkan headset, earphone ataupun headphone supaya pujian yang saya naikkan, yang kita nyanyikan sama-sama itu bisa terdengar lebih jelas dan kualitas suaranya juga baik ya. Mari kita akan bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan dengan satu pujian yang sudah saya siapkan di sini. Kita angkat pujian bersama-sama. Amin. Mari, pasti semua sudah tahu pemirsa pujian ini. Kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh di hadapan Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari pemirsa, kita menikmati hadirat Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita memuji, menyembah dengan segenap hati kita. Katakan, saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
pemirsa pada malam hari ini, hari yang penuh dengan ucapan syukur, hari yang dimana Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Pemirsa, mari saya mengajak kita semua bersungguh-sungguh dengan hatimu, dengan jiwamu, dengan kekuatan kita memuji menyembah Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Kita merasakan kehadiran Tuhan. Kita merasakan berkat-berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita yang melimpah saat ini di dalam hati kita. Mari semua pemirsa yang di rumah, kita tetap terus fokus untuk memuji, menyembah Tuhan. Namun sebelumnya saya akan cek sebentar di bagian sini. Ini saya sendirian masih ya pemirsa di rumah. Saya sendirian untuk mengoperasikan semua perangkat ini supaya bisa berjalan dengan baik. Kita terus menjadi berkat. Apapun yang terjadi kita percayalah. Yang kita lakukan dengan tulus, yang kita lakukan dengan motivasi yang benar, pasti akan menjadi berkat yang tanpa batas. Haleluya. Sebentar pemirsa, kita cek sebentar dulu. Saya mau lihat scene saya sejauh mana. Ya, oke. Saya ke bawah, scroll. Ya, good. Oke. Saya nggak tahu di sini video saya katanya tidak bisa diputar. Sebentar ya. Nah, saya nggak tahu pemirsa di rumah videonya bisa kelihatan nggak ya, yang dari handphonenya ataupun dari ininya. Di sini dikatakan tidak bisa diputar. Misalnya teman-teman yang nonton saat ini kalau videonya sedang berjalan bisa diputar, bisa di komentar ya, supaya kalau misalnya di sana juga nggak bisa, kita mesti perbaiki nih di sini nih ya. Oke. Sebentar saya lihat lagi kita mau angkat pujian apa pada malam hari ini. Dan yang pastinya ini yang sudah menjelang hari Natal, menjelang hari Natal ini pujian-pujian di gereja manapun, di live streaming manapun itu menyanyikan lagu-lagu yang bernuansa Natal. Ya. Nah, kemarin saya sempat bikin status di postingan Facebook saya katakan kayaknya tahun ini dilarang menyanyikan Hai Mari Berhimpun. Itu kalau kita katakan misalnya kita mengajak orang berkumpul di gereja kan memang nggak boleh ya. Namun ada teman-teman yang komentar yang katanya mungkin sedikit salah pandangan. Maksud saya itu dilarang dinyanyikan itu kalau kita mengajak orang rame-rame pergi ke gereja atau suatu tempat merayakan Natal gitu kan. Tapi kalau kita mau menyanyi di sini di rumah masing-masing, is okay, no problem, nggak apa-apa. Ini pujian yang kita nyanyikan, misalnya kita bernyanyi sebagai live streaming ini, kita mengajak semua yang menonton, pemirsa yang menonton ini menyaksikan live streaming ini bernyanyi bersama-sama, nggak apa-apa. Kita bersukacita bersama-sama atas kelahiran Tuhan Yesus. Di tengah-tengah dunia ini membawa kabar sukacita, memberitakan tentang keselamatan, yaitu ada di dalam Yesus Kristus. Nah, semua pemirsa yang di rumah, mari saya boleh minta kerjasamanya. Saya nggak tahu apakah di sana suara saya, gambarnya dan suaranya kedengaran nggak? Karena di sini di layar sini di monitor saya katanya videonya nggak bisa diputar nih. Saya nggak tahu ada apa. Kalau pemirsa di sana bisa diputar. Mohon info ya. Oke, kita akan terus memuji menyembah Tuhan. Namun saya mau berdoa dulu nih ya sebelum kita lebih jauh memulai acara kita. Oke, good, ya. Yeah.
Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih buat Engkau yang begitu baik, mengasihi kami, menyertai kami sepanjang hidup kami Tuhan, sampai hari ini. Kami terus mulai menikmati hari-hari indah-Mu kepada kami Tuhan. Malam ini Tuhan, kami menyerahkan acara ini, malam pujian dan renungan untuk menjadi berkat tanpa batas. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Engkau berkati semua pemirsa yang ada di rumah saat ini sedang menonton, menyaksikan. Biarlah mereka yang menyaksikan, menonton, mengikuti kami, memuji, menyembah Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada berkat yang melimpah. Ya, dan kiranya Tuhan juga memberkati jika saat ini ada beberapa orang yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, pergumulan, persoalan. Kami percayakan kepada Engkau Tuhan kami yang hidup, Engkau Tuhan kami yang maha besar, sanggup mengatasi segalanya dan sanggup mengatasi persoalan permasalahan. Dan Engkau berikan sukacita, damai sejahtera dan pengharapan yang baru buat mereka semua. Dan kiranya Tuhan saat ini kami mau memuji, menyembah Engkau dan mau bersaksi tentang kebaikan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan pakai kami semua untuk terus menjadi berkat tanpa batas. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Semua pemirsa yang di rumah hari ini memang konsepnya santai banget seperti ini ya. Memang konsep seperti ini sangat unik juga karena saya pikir hari ini adalah minggu ya, kayaknya minggu terakhir di MPR terakhir tayangnya di tahun 2020. Karena nanti kita akan merayakan Natal, menyambut Natal pada tanggal 20 Desember. Nah, minggunya kita mungkin tidak melakukan live streaming ini. Tapi kalau misalnya permintaannya begitu banyak, kita akan tetap melakukan. Kenapa saya tidak melakukan hal itu? Karena kita lagi persiapan studio di sampingnya lagi ini, lagi persiapan untuk acara berikutnya supaya kita punya ruangan yang lebih gede lagi, lebih luas lagi. Nah, kita lagi persiapan seperti itu. Mari doakan semua pemirsa yang di rumah, kita melakukan hal ini, melakukan segala sesuatu ini untuk menjadi berkat, untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang dimana memberikan dampak yang positif. Oke? Nah, kita terus memuji menyembah Tuhan seperti yang saya katakan. Sekarang sudah suasana Natal dan saya mau mengajak pemirsa bernyanyi lagu-lagu bernuansa Natal. Sebentar. Oke, saya akan buka dulu lagunya di sini. Sebentar, ya. Lagu apa ya kira-kira ya? Ini deh. Pemirsa, jika sudah tahu lagu ini, mari kita nyanyikan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, mari berhimpun. Bentar ya. Oke. Cepat banget. Saya ganti dulu lagunya. Ini juga sih nadanya. Katanya nggak boleh berhimpun, diajak berhimpun lagi. Nggak apa-apa kalau kita nyanyi di sini ya, nggak apa-apa ya. Asal jangan mengajak semua teman-teman nyanyi di gereja. Baik, suaranya dikatakan baik, tadi sempat buffering terus. Ya, nggak tahu ya buffering kenapa, tapi sudah oke ya. Kita lanjut ya untuk memuji, menyembah Tuhan. Good, yes. Ini dia, kita sambut Sang Raja. Oke, yang bisa kepujian ini kita akan puji bersama-sama. Kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus namanya. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana,
Hosana, mulia namanya. Terpujilah Tuhan, Hosana, Hosana. Tuhan kita yang maha besar, maha mulia. Mari kita memuji, menyembah dan tinggikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sambut Sang Raja Damai. Jadi pemirsa, kita bersama-sama bersuka cita pada malam hari ini. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia 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 namanya. Mulia nama Tuhan, mulia nama Yesus, yaitu Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa menghancurkan musuh, nama yang berkuasa memberikan damai sejahtera dan sukacita, nama di atas segala nama, nama Yesus. Amin, haleluya. Terpujilah Tuhan, puji Hosana, haleluya, haleluya. Oke, ini ada yang request, pemirsa ada yang request. Sebentar, aku coba lihat ya. Mana nih pesannya nih, nggak masuk nih kayaknya nih. Bentar. Kita akan coba baca dulu pesannya yang masuk di sini. Request indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Natal di hatiku mungkin ya. Mungkin Natal di hatiku. Oke. Kebetulan hari ini memang saya sudah persiapan lagu ini karena memang suasananya suasana Natal. Kita lebih ya adalah beberapa lagu Natal. Nanti kita nge-push lagi kebanyakan pujian lagu Natal nanti. Ya, semoga tersambung. Nah, ini laptop saya berusaha menyambungkan ya. Tadi dikatakan memang ada settingan resolusinya terlalu besar, tapi nggak apa-apa. Yang penting pemirsa di rumah dikatakan di sini aman-aman saja. Ya, ini koneksi internetnya naik turun, up and down, nggak apa-apa. Kita percaya freeze ya. Apakah masih freeze sekarang pemirsa di rumah? Yes, lanjut ya. Oke, lanjut kita angkat pujian, kita akan bernyanyi bersama-sama katanya Natal di hatiku. Oke. Saya akan coba membawakannya, coba saya pegang aja mic-nya ya.
tadi freeze ya videonya ya pemirsa. Terima kasih, Anda sangat baik ya. Saya berdoa diberkati luar biasa ketika mengalami gangguan. Ada aja pemirsa penonton yang suka ngasih tahu bahwa videonya, suaranya kadang begitu. Ya mohon maaf karena saya juga berusaha untuk coba memberikan yang terbaik. Apa yang bisa saya lakukan yang terbaik buat semua pemirsa, tentunya buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya terpujilah Tuhan gitu kan. Nah, karena kita ngoperasikannya sendirian, kadang-kadang memang ada hal-hal yang teknis yang ini. Tapi kalau cepat dikasih tahu langsung teratasi. Gak apa-apa, kita terus memuji, menyembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Saya pegang aja mic-nya ya, biar lebih gampang saya bawakan pujiannya, biar suaranya lebih stabil. Natal di hatiku. Semoga ini bisa diputar. Baik, buat semua pemirsa di rumah, katakan salam damai sejahtera. Jangan lupa ya kasih tahu ke teman-temannya bahwa video atau acara malam pujian dan renungan sudah mulai, biar kita terus menjadi berkat tanpa batas. Saya nggak tahu di sini. Baik, jika ada yang bisa pujian ini, mari kita nyanyikan bersama-sama. Ini lagu yang dibawakan sama Wawan Yep featuring dengan Nikita. Itu penyanyi rohani yang sangat terkenal setahu saya. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Pujian sangat indah. Haleluya. Mari kita nikmati pujian kita, lagu-lagu yang kita nyanyikan untuk Tuhan. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidup dan berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu.
hati saya, di hati pemirsa yang di rumah. Baik, sebuah pujian yang tadi barusan kita naikkan, Natal di hatiku. Ya, oke. Baik, beberapa waktu ini kita tahu ya, memang banyak sekali orang yang berkata Natal tahun ini memang Natal yang sangat berbeda, Natal yang paling sulit, ya tidak sangat berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Ya, memang benar sekali, Natal yang berbeda, Natal yang sulit dikatakan memang Natal ini di tengah-tengah pandemi ya, di tengah-tengah pandemi. Tapi kita akan lihat dulu yang sulitnya, bagaimana nih sulitnya nih ya. Oke, sebentar. Kalau saya berbicara biasanya lama banget pemirsa. Nah, kita berbicara Natal yang sulit. Ya memang benar sih ya, karena sulit di dalam pekerjaan. Kalau sudah sulit dalam pekerjaan berarti akan pengaruh sulit di dalam penghasilan kita. Kalau penghasilan kita sulit, bagaimana kita bisa berbuat sesuatu yang pada mestinya waktu-waktu sebelumnya, misalnya setiap Natal kita mengadakan perjamuan, open house dan sebagainya. Kalau penghasilannya berkurang, kita mau lakukan itu juga memilih-milih ya, mana yang menjadi kebutuhan pertama. Nah, seperti itu. Nah, pemirsa, di sini saya mau katakan itu betul sekali, tidak salah. Tapi Natal tidak identik harus ya, misalnya open house atau ada pohon Natal yang mewah, yang gede, yang tinggi, ada lampu-lampunya. Kalau pohon Natal di samping ini, ini mini, kecil sekali memang untuk taruh di meja kantor. Yang gede ada di sana ya, tidak kelihatan ya sama kamera, tidak apa-apa. Kita pernah tampilkan beberapa waktu yang lalu. Iya, memang seperti itu. Dan Natal itu tidak perlu memaksakan diri ya, tidak perlu memaksakan diri. Yang membuat sulit itu kalau kita memaksakan diri untuk mengadakan misalnya pakaian baru, cat baru, atau sampai juga harus jalan-jalan seperti itu yang kadang-kadang memang membuat kita serasa sulit karena tidak bisa sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, Natal kalau kita rayakan dengan penuh sukacita, dengan makna yang benar, bahwa kita rayakan Natal ini adalah bahwa kita merayakan di mana Sang Juru Selamat yang ke dunia ini seperti yang ditulis di dalam Injil Yohanes ini, ya kan? Bahwa hanya melalui Dia disitulah ada keselamatan, bahwa yang membawa kabar sukacita ini, kita kalau merayakan maknanya tentu saja tidak ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Malah di sini kita akan melihat pemirsa, Natal yang kita rayakan di tengah-tengah pandemi yang pernah disampaikan oleh pembicara kita beberapa minggu yang lalu, yaitu Penatua Glenn Adi Eka Putra dari Gereja GKI Gading Indah ya. Dia berkata Natal ini memang Natal yang sangat spesial. Ya, sangat spesial dikatakan seperti itu. Misalnya kita merayakan, kita mau melihat bulan, misalnya gerhana bulan, gerhana matahari, itu yang misalnya ada itu dengan beberapa waktu, berapa puluh tahun atau ratusan tahun, bahkan bisa melihat itu dalam satu sekali. Mungkin hanya seumur hidup kita hanya bisa melihat gerhana matahari yang sempurna hanya bisa sekali seumur hidup. Atau melihat fenomena-fenomena alam yang terjadi di dalam mungkin beberapa abad sekali atau beberapa dekade sekali gitu kan. Itu sangat unik. Nah, mari kita melihat Natal ini pemirsa seperti hal yang kayak begitu ya. Di tengah-tengah pandemi saya percaya kita bisa merayakan Natal yang di tengah-tengah virus corona. Itu ada sesuatu yang unik. Perayaan Natal yang sangat istimewa, ya kan? Jadi pemirsa, lebih baik kita melihat makna Natalnya, bukan pestanya ya. Dengan pestanya, dengan keinginan daging kita yang sebagaimana kita tidak harus memaksakannya seperti itu. Oke? Jadi Natal tetap kita rayakan dengan makna yang benar. Kita menyambut lahirnya Tuhan Yesus ya, atau merayakan kelahiran Tuhan Yesus pada waktu itu. Itu sangat lebih indah. Dimanapun kita berada, kita bisa merayakan Natal bersama keluarga, ya kan, di tengah-tengah keluargamu. Atau kita bisa merayakan Natal juga secara online seperti ini, gitu kan. Tidak harus dipaksakan orang pergi ke gereja. Nah, tidak senang, apalagi di tengah situasi begini ini, kalau kita memaksakan orang harus ke gereja atau ke tempat suatu ibadah, ke suatu tempat ibadah, saya rasa itu juga kurang bijaksana ya. Karena sama-sama kita juga berhikmat untuk menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan. Tadi saya katakan, hai mari berhimpun, jangan dinyanyikan nanti melanggar protokol kesehatan. Nah, kalau dinyanyikan di gereja, kalau ngajak orang rame-rame ke gereja memang nggak boleh ya, nggak boleh karena
nanti timbul lagi klaster baru. Oke, saya kalau berbicara dia itu susah berhenti ya. Namun saya akan mengajak pemirsa bernyanyi bersama-sama. Ada satu pujian mengatakan hai mari berhimpun. Oke. Nah hari ini tidak ada renungan yang dimana seperti yang saya hadirkan biasanya untuk mengisi renungan. Tetapi saya lebih banyak bersaksi menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dan kita memuji menyembah Tuhan, bernyanyi bersama-sama untuk Tuhan. Oke. Nah kita akan menyanyikan pujian kita hai mari berhimpun. Good. Semoga pemirsa bisa ya. Oke, namun sebelumnya jika ada yang belum share, ada yang lupa nonton, ada video freeze tadi, silakan nonton kembali, keluar dan masuk lagi bisa ditonton kembali ya. Ini dia. Ya, pujian ini biasanya saya nyanyikan di gereja pemirsa, namun saya nyanyikan secara live streaming buat semua pemirsa Anda di rumah. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan juru selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia sang raja. Haleluya, disembah dan memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Mari pandanglah Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia sang raja. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan juru selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia sang raja. Amin, 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 amin. Mari berhimpun, mari kita sembah dan memuji Tuhan. Oke, semua pemirsa di rumah, jika ada yang baru pertama kali bergabung, kami ucapkan selamat malam. Ya, malam pujian dan renungan kita mau menjadi berkat tanpa batas. Malam ini saya mau mengajak semua pemirsa bernyanyi-nyanyi, kemudian kita saling memberkati, ya, saling memberkati di dalam Tuhan. Supaya apa? Di tengah-tengah pandemi ini kita tidak berjalan sendirian. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin pemirsa yang di rumah. Nah, kita lihat kembali ya, saya berkata bahwa pandemi ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita seakan-akan kehilangan arah. Ya kan, seakan-akan tujuan kita itu untuk apa sih saya di tengah-tengah dunia gitu kan. Banyak berkata mau uang sebanyak apapun, jabatan setinggi apapun,
seakan-akan itu tidak ada artinya, pemirsa. Nah, dan saya sendiri berkata, no, tidak seperti itu ya. Anda itu luar biasa. Anda diciptakan Tuhan itu makhluk ciptaan yang paling sempurna di antara ciptaan Tuhan yang lainnya. Misalnya hewan dan tumbuh-tumbuhan atau alam semesta ini. Bukankah firman Tuhan berkata kita diciptakan serupa gambar Allah ya. Jangan ada lagi yang berkata saya ini hanya butiran debu. Itu hanya nyanyian ya dari teman-teman kita penyanyi Indonesia yang luar biasa lagunya. Oke, itu mungkin di sisi lain. Tapi kalau pemirsa teman-teman maknai sehingga membuat Anda galau saya hanya butiran debu, maka kita salah besar. Kita tidak menghargai karya ciptaan Tuhan yang sempurna itu, pemirsa. Anda itu orang-orang yang berharga, ada artinya, ya kan? Meskipun di tengah-tengah pandemi corona ini, virus corona ini, COVID-19 ini, Tuhan juga campur tangan, pemirsa, membuat Anda terus berkarya. Anda tidak hanya di zona nyaman yang sudah berjalan seperti biasanya, tetapi Tuhan mau membuat pemirsa itu lebih lagi untuk mengerjakan talenta yang Tuhan sudah percayakan pada kita. Mungkin selama ini Anda yang berbisnis, pemirsa berbisnis secara misalnya di toko offline, toko yang kelihatan. Anda yang bekerja misalnya menjual pakaian, menjual dagangan yang kelihatan, misalnya ada toko yang ada fisiknya. Mungkin Tuhan mau membuat Anda naik level lagi. Anda bisa berjualan secara online. Sekarang ya, yang lagi meningkat hebat pesat, persentase yang tinggi adalah mereka-mereka yang berjualan online. Saya melihat teman-teman saya yang dulu kerja di mana di kantoran, di mana sebuah perusahaan, mereka kena dampak pandemi ini, mereka berhenti, ada yang kena PHK. Tapi mereka tidak berhenti begitu saja meratapi nasib, merenungkan nasib, tapi mereka berusaha untuk bangkit dari musibah ini. Mereka ada yang beralih menjual makanan secara online, menjual pakaian secara online. Mereka menjual dagangannya secara online dan hasilnya luar biasa, pemirsa. Dia berkata, saya baru tahu ternyata bisnis ini bergerak di bidang online malah lebih besar omsetnya dibanding mereka buka toko. Ya, karena memang pandemi ini banyak sekali orang yang beralih ke online. Salah satunya juga, pemirsa, kenapa ada malam pujian dan renungan seperti ini atau konten-konten saya buat di HDC Live Show ini di fanpage saya. Ini juga dampak dari pandemi virus corona ya. Jadi sebelumnya saya memang aktif banget untuk di dalam pekerjaan saya yang harus ketemu orang, kemudian prospek orang, menjelaskan presentasi dan atau saya harus mengurus toko saya juga di sini. Seringkali kebanyakan duduk dan ketemu orang. Tapi saya lihat gara-gara pandemi tidak boleh ketemu orang, tidak boleh salaman, jaga jarak, semua secara virtual, ya kan? Jadi ketemunya via online, misalnya nggak apa-apa saya sebutkan via Zoom, kemudian Google Meet, kemudian apalagi ya banyak banget ya, apalagi pokoknya banyak banget mereka gunakan untuk kami menggunakan meeting. Nah, disinilah tercipta saya membuat konten-konten yang secara online. Misalnya saya pernah juga bikin program acara namanya Sing juga setiap hari Rabu. Saya sebentar off-kan dulu karena begitu padat sekali yang harus saya kerjakan. Jadi saya lebih fokus di Coffee Chat and Books ya. Coffee Chat and Books yang tayangnya setiap hari Jumat jam 5 sore. Dan malam pujian dan renungan seperti ini. Ini saya buat supaya apa? Informasi, kemudian apa yang bisa saya bagikan, saya mau terus menjadi berkat. Apa yang saya bisa bagikan kemudian itu bermanfaat bagi orang. Apa yang bisa saya bagikan, saya mau mereka juga menerima dan dibagikan kepada orang lain. Jika ada pemirsa yang mau tanya-tanya bagaimana sih settingan seperti ini, bisa live streaming, hubungi saya sangat siap membantu Anda semua. Oke, saya tidak mau ngomong terus nanti kena marah lagi sama yang di rumah nih, ya kan? Kalau sudah ngomong susah berhenti, sudah ngomong susah berhenti. Ya itulah. Oke, saya akan cari pujian lagi untuk kita bernyanyi bersama-sama meninggikan nama Tuhan pada malam hari ini. Kira-kira pujian apa lagi nih? Saya cek dulu WhatsApp-nya. Ada lagi yang request pujian, silakan di request pujiannya, mau pujian apa selama masih ada di
di sini saya akan membawakannya buat semua pemirsa yang di rumah. Oke, sebentar. Kira-kira pujian apa nih pemirsa yang mau dicek di request? Saya akan bawakannya buat semua pemirsa yang di rumah. Ini ada di sini. Saya buka dulu ya. Saya mau mengajak kita lebih mengangkat pujian, menyanyikan pujian yang lebih sukacita gitu ya. Ini deh, boleh deh. Set. Pasti semua sudah bisa ya pujian ini. Jika sudah bisa, kita nyanyikan bersama-sama untuk Tuhan. Tinggikan nama Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kekuatan kita, Allah sumber pengharapan kita. Haleluya. Mari nyanyikan pujian kita bersama-sama. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanmu, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tuhan sumber kekuatan kita. Mari kita berlindung, kita berharap hanya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Amin pemirsa di rumah. Haleluya. Di dalam harapan kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, Oke, Dia sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Dan hanya Dialah yang kita ingini sepanjang hidup kita pemirsa yang di rumah. Apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki itu bisa berlalu. Seperti yang ditulis di dalam firman Tuhan.
Di dalam dunia ini, apa yang kita punya, apa yang kita miliki ini, di tengah-tengah dunia ini, di dalam dunia ini, itu bisa menyengat dan berkarat. Artinya tidak ada yang kekal. Yang kekal itu hanya bersama dengan Tuhan. Dan kehidupan yang kekal itu hanya bersama dengan Tuhan. Dia yang menyediakan kehidupan kekal. Seperti yang saya katakan, jika Anda berkata tujuan hidup saya itu apa sih, ada di tengah-tengah dunia ini, apalagi ditambah lagi dampak COVID-19 ini, Anda mungkin kehilangan arah tujuan, Anda mungkin kehilangan pengharapan. Jika Anda mau tahu tujuanmu itu untuk apa, Anda harus tahu, carilah tahu kepada penciptamu, pemirsa. Amin. Kenapa saya katakan penciptamu? Karena hanya yang menciptakan kita, dia tahu untuk apa kita diciptakan. Jadi kita akan tahu tujuan hidup kita ini untuk apa kalau kita mengenal, karena kita tahu siapa pencipta kita. Siapakah pencipta kita, pemirsa? Siapa? Ya, benar sekali, seperti di dalam kitab ya, di dalam Kejadian itu, bahwa Tuhan Yesus menciptakan kita dari debu dan tanah, kemudian Sang Allah ini, Tuhan ini memberikan nafas sehingga kita ada kehidupan, seperti itu kan? Nah, sehingga pasti ada tujuan dan maksud. Makanya oleh sebab itu, pemirsa yang di rumah, kita bisa melihat, kita bisa mengenal Tuhan lebih jauh, lebih dalam, dengan dekat banget itu. Kita mau membaca firman Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersekutu di dalam Tuhan. Ya, seperti itu, supaya kita bertumbuh dan kita mengenal Tuhan, dan kita tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun manusia diciptakan, dilahirkan di tengah-tengah dunia ini tanpa tujuan, ya, tanpa arah. Semua pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Bukankah di firman Tuhan mengatakan, di dalam kandungan saja Tuhan sudah tahu siapa nama kita, untuk apa kita ada di tengah-tengah dunia kita. Luar biasa, Dia yang maha besar, Dia yang maha mulia. Oke, kita akan terus memuji menyembah Tuhan. Namun sebelumnya kita mau membaca dulu Alkitab berseri ya. Ini sudah di dalam Mazmur yang kedua 22 ayat 1 sampai 31. Hari ini memang ayatnya agak sedikit banyak. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyediakan, yang sudah merekam, kemudian bisa tersaji dengan baik. Saya berharap apa yang kami sajikan, apa yang kami tayangkan, kami berikan ini benar-benar sungguh bisa menjadi berkat ya. Tidak hanya sekedar live streaming yang lewat begitu saja. Tapi tujuan kami memang mau memberkati kita semua dan saling memberkati. Oke, kita akan nonton dulu ya, dengarkan dulu pembacaan Alkitab berseri. Nah, ini dia pemirsa. Langsung saja, check it out. Mazmur 22 ayat 1 sampai 31. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerahkan kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku Engkaulah Allahku.
janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya, kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Yeay, ya shalom, salam damai sejahtera buat semua pemirsa yang di rumah. Barusan kita menyaksikan atau menonton yaitu sesi pembacaan Alkitab berseri, ya kan? Ini sudah di Mazmur ya. Buat teman-teman yang baru bergabung bersama kami, saya ucapkan salam damai sejahtera buat kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah dalam segala hal, dalam segala kebaikan. Nah, pada malam hari ini kita akan terus memuji atau bernyanyi-nyanyi bersama-sama untuk meninggikan nama Tuhan. Tadi ada yang request juga lagunya Kaulah Harapan. Kaulah Harapan, saya akan coba menyanyikannya. Ada yang request via WA WhatsApp. Ya, WhatsApp itu ada di nomor yang berjalan di bawah ini. Dan kemudian kalau requestnya di dalam video dibagikan, sorry saya tidak bisa membacanya. Kalau di requestnya di dalam WhatsApp boleh, kalau atau requestnya di live streamingnya di fanspage saya di Selfie Ujuk, saya bisa membacakannya. Nah, oke, tadi kita sudah memasuki pembacaan Alkitab berseri. Kemudian memang nuansa malam ini adalah nuansa Natal. Jadi saya lebih banyak membawakan lagu-lagu Natal, pemirsa yang di rumah. Nah, tadi kita sudah menyanyikan beberapa lagu Natal dan saya akan mengajak lagi semua pemirsa untuk bernyanyi lagi nih. Kaulah Harapan nanti kita akan nyanyikan di penutup ya, di akhir acara buat semua pemirsa di rumah.
Jika ada yang request saya katakan tulisnya di kolom komentar ya, atau di WhatsApp. Kalau yang dibagikan saya tidak bisa. Coba lagu ini ya. Saya aktifin dulu di sini musiknya dan go. Oke, ini kita operasikan sendiri dan untuk menjadi berkat buat semua orang. Dari pulau dan benua kita menyanyikan lagu Natal bersuka cita bersama-sama di dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Tuhan yang kudus tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, dialah Tuhan. Saya berharap kita bernyanyi bersama-sama, ada sukacita yang ditujukan kepada semua pemirsa yang di rumah. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Nama Tuhan. Nah, pemirsa yang di rumah, seperti yang saya katakan lagi, saya akan terus bersaksi buat kita semua pada malam hari ini. Jangan pernah takut kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, ya kan? Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun yang Anda alami saat ini, mungkin saat ini Anda terjebak di suatu yang sangat terhimpit. Seakan-akan tidak ada jalan keluar, seakan-akan tidak bisa bergerak lagi, kiri kena, kanan kena. Jangan bergerak keluar ya. Untuk bergeser sedikit aja Anda mengalami satu benturan yang sangat keras. Nah kita perlu pelajari nih sebelum kita terlebih jauh menilai sesuatu. Kenapa? Kok seakan-akan Tuhan tidak menolong saya seperti itu. Nah kita perlu pelajari kembali, dikaji kembali kehidupan kita. Apakah ada sesuatu yang salah kita lakukan karena kecerobohan kita? Atau karena kesengajaan kita? Kita sudah tahu bahwa itu larangan Tuhan, tapi kita masih coba melakukannya. Dan tanpa ada niat untuk memperbaikinya, itu bisa Tuhan izinkan terjadi supaya kita mengalami satu pertobatan.
Dan apakah Tuhan yang memberikan pencobaan? Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan, tapi Tuhan hanya mengizinkan pencobaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang yang berkata virus corona itu Tuhan berikan kepada manusia. No. Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit apapun apalagi yang virus corona ini untuk saat ini ya, di zaman saat ini yang saya katakan ya. Tapi Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Ya, pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Salah satunya supaya kita mau berharap kepada Tuhan. Jika kita berharap dengan kekuatan kita, keuangan kita, makanya saya katakan seakan-akan punya uang tapi tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada tujuan hidup. Nah, kalau Tuhan izinkan terjadi, maka kita akan melekat kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan, perlindungan daripada Tuhan. Di saat sekeliling kita tidak bisa menolong kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kalau pemirsa yang baru bergabung, kenapa di tengah-tengah kok kayaknya nggak nyambung apa yang saya katakan tadi, silakan putar kembali dari awal ya acara yang dimulai, mungkin Anda akan mengerti alurnya perjalanan apa yang saya sampaikan di malam hari ini ya. Pemirsa, saya berharap semua terberkati, semua termotivasi. Jangan pernah menganggap dirimu sudah tidak pengharapan, sudah gagal atau sudah lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. No, saya katakan jika Anda mau mengandalkan kekuatan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukannya untuk menolongmu. Ya, andalkan Tuhan, percayakan kepada Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang paling penting sih. Ya, lakukan apa yang Tuhan mau dan jangan hanya melakukan apa yang kita mau, pemirsa. Saya mau misalnya, saya mau Natal ini punya rumah, punya mobil baru, punya kendaraan baru. Saya misalnya, atau juga Anda yang saat ini sudah pasangan, saya mau menikah nih sebelum berakhir tahun 2020. Itu yang kita mau. Tapi yang Tuhan mau dalam hidup kita, misalnya kita harus mengandalkan Tuhan, berdoa, kemudian berdoa. Ora et labora ya, kalau nggak salah itu artinya seperti itu. Itu Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita harus juga lakukannya supaya serasi seimbang dan kita menikmati hasilnya. Nah, gitu pemirsa ya. Saya jujur saya nggak tahu di tengah pandemi ini memang kondisi sangat sulit di luar sana. Saya malah sibuk banget ya, sibuk banget bukan berarti saya menyibukkan diri untuk hal yang tidak berarti. Saya sibuk banget, Tuhan percayakan kepada saya banyak sekali pekerjaan yang harus saya lakukan. Ya tentunya ya tahulah pasti ada sesuatu yang kita dapat peroleh gitu kan. Tuhan mengizinkan baik di online shop saya, kemudian di dunia pendidikan yang saya kerjakan, mau juga di dalam bisnis usaha saya yang di elektronik, belum lagi hal yang lainnya yang saya pegang. Saya percaya ini, saya berkata Tuhan, saya tidak boleh mengeluh sibuk banget gitu loh. Saya hanya berkata selama kita masih bisa sibuk, pemirsa, selama masih bisa sibuk, bersyukurlah. Itu kesibukan yang Tuhan berikan untuk kita melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh. Apalagi kalau kita melakukan setiap saat itu dengan puji sembah. Puji sembah itu berarti kita melakukan sesuatu itu dengan hati yang takut akan Tuhan. Ada kejujuran, ada keseriusan. Itu akan membuat kita bersuka cita. Ya, meskipun kita juga harus berhikmat ya, jangan sampai down, sakit ya kan. Vitamin perlu, istirahat perlu, misalnya tidur lebih awal kalau sudah capek seharian, bagilah waktunya dengan baik. Kemudian kita juga jangan lupa sama keluarga. Kita juga harus bagi keluarga. Misalnya kalau saya biasa sampai malam jam 9 masih sibuk kerjain. Nah, saya pulang malam, paginya saya lebih banyak waktu kepada keluarga maupun anak-anak gitu kan. Kalau untuk jalan-jalan memang belum bisa ya pemirsa ya. Memang sangat mengerikan. Takutnya kita membuat sesuatu yang tidak baik ya. Nah, jadi kita berjaga-jaga. Nah, pemirsa di rumah, oke, saya tidak ngomong banyak-banyak, waktunya juga hampir selesai, hampir habis toh ya. Kita akan bernyanyi lagi untuk meninggikan nama Tuhan. Saya akan cari dulu di ini lagu-lagu yang saya kumpulkan di sini. Ini ada pujian yang kita nyanyikan bersama-sama di hadapan Tuhan. Jika ada yang bisa menyanyikannya silakan ya. Jika saat ini pemirsa sulit mendapatkan sound yang bagus, saya sarankan menggunakan headset atau headphone supaya bisa mendengar dengan baik. Ini dia pujiannya, kita dengar. Bahwa hari-hari yang kita lewati, hari-hari kita jalani adalah hari yang diizinkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari bersuka cita hanya di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Amin.
bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin, kita bersuka cita bersama-sama di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi saat ini, percayalah bersama-sama dengan Tuhan diberi kekuatan, diberi penghiburan. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, terus bersuka, selamanya bersuka, bersuka citalah. Bersuka cita bersama-sama senantiasa di dalam Tuhan. Haleluya semua pemirsa. Jangan kemana-mana, kita akan break sebentar, kita akan kembali lagi. Dan saya akan membawakan lagu-lagu yang di request oleh pemirsa yang di rumah ya. Yeay, kembali lagi bersama saya ya pada malam ini dalam acara Malam Pujian dan Renungan. Jika ada yang baru bergabung ya, mungkin yang saat ini sedang nonton bareng, saya mengucapkan selamat malam, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati Anda kita semua. Dimanapun Anda berada, saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari saya katakan, jika mau mendapatkan sound yang enak didengar di telinganya, kemudian biar masuk ke hati, kemudian kita diberkati luar biasa, silakan gunakan headset, headphone ataupun earphone biar mendapatkan sound yang lebih baik ya. Kalau misalnya di sekeliling Anda begitu ada keramaian, juga Anda bisa cari tempat yang lebih baik lah ya, yang noise-nya tidak terlalu banyak. Atau mungkin ada yang sedang ini menonton dengan menggunakan
sound system di dalam smart TV-nya itu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati keluarga Anda, Tuhan Yesus memberkati semua yang ada di sana, ya kan? Jika Anda mau nonton ulang silakan. Kemudian saya mau sampaikan lagi bahwa malam pujian dan renungan ini akan merayakan Natal, akan menyambut Natal pada tanggal 24 Desember jam 7 malam. Nanti kita akan kehadiran bintang tamu yang akan menghibur kita semua, tentunya anak-anak yang mengasihi Tuhan. Nah, kemudian ada berbagai acara juga di malam Natal nanti. Ada beberapa hal yang akan saya bagikan. Mungkin ada door prize, ada giveaway buat semua pemirsa yang di rumah. Oleh sebab itu saksikan ya tanggal 24 Desember nanti, jangan dilewatkan. Kita akan bersuka cita bersama-sama, kita akan bersuka menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang sukacita, tentang keselamatan, tentang kehidupan yang kekal, dan juga memberikan pengharapan yang baru buat semua orang yang percaya. Oke, tadi ada yang request masuk ke WhatsApp nomor di bawah ini ya. Oke, di bawah ini tentang Kaulah Harapan, dan saya akan coba membawakannya buat semua pemirsa yang di rumah. Mari kita angkat pujian kita dengan segenap hati. Kalau lagu-lagu rohani yang saya nyanyikan, yang saya bawakan setiap hari Minggu ini di malam pujian renungan itu adalah nyanyian yang dimana diambil itu liriknya kebanyakan bisa dikatakan 99% itu dari Alkitab yang dinyanyikan, yang dikasih nada, kemudian jadilah sebuah lagu. Di situ ada makna, ada kuasa yang luar biasa ya. Jika Anda nyanyikan dengan sungguh-sungguh, Anda nyanyikan dengan segenap hatimu. Baik, saya akan nyanyikannya buat semua pemirsa yang di rumah. Oke. Jika ada yang mau request lagu boleh juga ya, silakan, gak apa-apa. Good. Mari yang bisa menyanyikan lagu ini kita nyanyikan bersama-sama. Yang request lagu harus tulis di kolom komentar live saya ya, yang dibagikan, atau di WhatsApp ya. Oke, mari kita puji bersama-sama. Haleluya, Tuhan, Kau luar biasa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari pemirsa angkat pujian ini bersama-sama. Bukan dengan kekuatanku, Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan.
jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kau pertolongan dalam hidupku, dalam hidupmu, dalamku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan Kau lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkau pengharapan, Engkau pertolongan dalam hidupku. Terima kasih, Kau yang berkuasa. Haleluya. Semua pemirsa yang di rumah, wow, sebuah pujian sangat indah. Pujian yang dimana memberikan kita kekuatan. Pujian yang dimana memberikan kita pengharapan yang baru bersama dengan Tuhan. Pemirsa, jika saat ini Anda saat ini menghadapi persoalan, pergumulan, kesulitan, ya apapun itu, mungkin di dalam finansialmu, di dalam hubunganmu dan keluargamu, di dalam pekerjaanmu, mungkin di dalam kesehatanmu, atau Anda saat ini berkata hampir putus asa. Anda tidak tahu Anda dengan tujuan apa Anda ada di dalam dunia ini dilahirkan. Mungkin juga saat ini masalahmu, kesulitanmu, pergumulanmu, Anda bingung dengan masa depanmu. Seakan-akan kok masa depannya nggak ada ya. Apalagi jika orang-orang sekitar Anda seakan-akan tidak mempedulikan Anda. Orang di sekitar Anda menganggap Anda itu seakan-akan tidak ada artinya. Hei, saya mau katakan sahabatku, pemirsa yang di rumah, Tuhan adalah sahabat yang setia. Tuhan adalah teman yang setia. Tuhan adalah Bapa yang setia. Tuhan adalah satu sosok manusia yang sangat mengasihi kita. Mungkin juga ada di antara saudara yang saat-saat ini beberapa waktu lalu sampai sekarang terikat dengan kebiasaan buruk, kebiasaan buruk. Mungkin Anda pemabuk, peminum, penjudi, atau Anda yang senang dengan berkata dengan perkataan yang kotor. Dan Anda berkata, ini kebiasaan saya tidak bisa melepaskannya, saya tidak bisa meninggalkannya. Hei, sahabatku, Tuhan mengasihimu. Mari datanglah kepada Tuhan. Mari berserah kepada Tuhan. Anda yang mau meninggalkan segala kebiasaan burukmu, Anda mau persoalanmu ditolong Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Saya akan mengajak semua pemirsa datang kepada Tuhan. Saya akan coba membimbing, memimpin Anda di dalam doa. Mari serahkan persoalanmu, pergumulanmu, kekhawatiranmu. Ya, pandang Tuhan. Di situ ada cahaya yang terang, ya. Ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada hidup yang baru. Ada penguasaan diri yang baru yang Tuhan berikan. Mari, saya akan memimpin Anda berdoa di dalam akhir acara ini. Ya, saya tidak tahu seberapa banyak yang saat ini sedang menyaksikan bersama-sama dengan kami. Mari saya mau berdoa untuk Anda semua. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau izinkan semua pemirsa bertemu secara virtual atau menyaksikan dan menonton acara ini.
Dan Engkau tahu Tuhan bahwa acara ini pertama kali dibentuk adalah untuk menjadi berkat, yang dimana berdampak hal-hal positif. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengharapan, ada pertolongan. Tuhan, biarlah lewat acara ini hamba-Mu menopangkan tangan buat semua pemirsa yang ada di rumah yang saat ini nonton secara live maupun yang nonton siaran ulangnya. Yang hamba-Mu sebutkan satu persatu itu tadi Tuhan, yang terikat dosa, terikat kebiasaan buruk, yang mengalami persoalan permasalahan, yang mengalami sakit penyakit, yang ragu akan masa depannya, yang saat ini mempunyai hubungan yang retak. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah pertolongan kami. Mulai saat ini Tuhan, kami mau melihat Engkau yang maha besar ada di depan kami, yang sanggup menolong kami. Segala persoalan pergumulan yang dulu yang kami anggap besar dan menutupi mata kami, saat ini kami mau Tuhan yang ada di depan kami, Tuhan yang berjalan bersama dengan kami, Tuhan yang akan memeluk kami, Tuhan yang akan memberikan kuasanya untuk mendatangkan kesembuhan, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan sukacita, mendatangkan damai sejahtera, pengharapan yang baru. Ada kesembuhan yang totalitas. Tuhan, ada hidup yang baru Engkau berikan kepada setiap pemirsa yang saat ini sedang menonton atau menyaksikan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, siapapun dan dimanapun mereka berada, hamba-Mu hanya orang biasa saja yang terus belajar dan mengasihi, dan terus mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Kiranya dengan cara-Mu yang ajaib dan luar biasa, jika saat ini mereka membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, berserah total kepada Engkau, maka kami percaya, kami beriman, Engkau menolong. Engkau menolong Tuhan, dan Engkau turun tangan, dan Engkau mengangkat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari pemirsa, Anda bisa bermazmur bersama-sama dengan saya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Tuhan menolongku, Tuhan menolongmu. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan dan kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Mari semua pemirsa yang di rumah, saya percaya Engkau berserah, Engkau berserah. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku hanya mengandalkan Engkau. Kekuatanku terbatas, kemampuanku terbatas, hikmatku terbatas, kepintaranku terbatas, skillku, apapun yang ku miliki terbatas Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau, sumber segala yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami terima damai sejahtera-Mu. Kami terima kekuatan pengharapan yang baru. Kami terima Tuhan teguran-Mu. Kami terima Tuhan pengajaran-Mu. Kami terima Tuhan kesembuhan daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Semua pemirsa yang di rumah, Anda orang-orang yang luar biasa. Anda adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mari bagikan tayangan ini kepada siapapun, temanmu, sahabatmu, keluargamu, orang yang paling dekat denganmu, ataupun orang-orang yang membencimu. Bagikan video ini. Engkau mengasihi mereka. Saya mengasihi mereka. Saya mengasihi semua pemirsa yang di rumah. Kita andalkan Tuhan. Ya, kiranya acara pada malam hari ini sudah jam 9 malam. Apapun yang kita lakukan pada malam hari ini untuk meninggikan nama Tuhan dan kita saling memberkati. Pujian dan kesaksian
dari host pada malam hari ini sekian dulu ya. Dan kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Tentunya hanya di acara Malam Pujian dan Renungan Menjadi Berkat Tanpa Batas. Haleluya, tidak terasa sudah harus berpisah. Saya akan sampaikan lagi bahwa tanggal 24 Desember jam 7 malam ya kita ada acara perayaan Natal ya, acara menyambut Natal yaitu di malam Natal tanggal 24 nanti. Mari saksikan, kita nonton bersama-sama, kita bersukacita bersama-sama, kita diberkati bersama-sama, terus menjadi berkat tanpa batas. Terima kasih semua pemirsa yang di rumah, Anda sudah setia menyaksikan tayangan ini. Dan jika ada hal-hal kesalahan teknis, mohon dimaafkan ya, doakan supaya acara terus berjalan dengan baik. Semakin hari semakin berkembang dan semakin hari semakin banyak yang diberkati. Salam damai sejahtera, malam pujian dan renungan menjadi berkat tanpa batas. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.